Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Katelos Saham ya. Saya ucapkan happy weekend buat teman-teman semua. Selamat berlibur, selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga psikologi selama liburan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas emiten yang di request di grup. Ada sekitar 40 emiten, maka insya Allah akan kita bagi menjadi beberapa video ya. Pada video yang pertama kita akan membahas saham-saham Konglo, yaitu ada BRPT, Brand, dan lain-lain. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama ada BRPT. BRPT ditutup terkoreksi 1,96% di harga 750. Untuk BRPT secara teknikal daily dia kurang menarik ya. Kurang menarik secara teknikal daily. Dia closingnya candle merah ini di hari terakhir secara daily. Untuk BRPT dia tidak boleh menembus garis warna oranye di harga 740. Jika dia esok hari Senin kok menembus 740, maka ada potensi untuk lanjut turun kembali ke harga 700 ya, mendekati level support garis kuning ini di 700. Secara MACD dia mulai kurang menarik dan RSI juga kurang oke ya. Terlihat di sini ada sedikit buangan. Untuk BRPT secara weekly juga dia koreksi sehat kalau di weekly ya. Namun ada potensi dia turun dulu ke harga 710, 720. Jadi gini, kalau teman-teman suka BRPT ya, suka BRPT, misal pingin membeli BRPT, tunggu di harga 720 sampai 700 lah. SL jika dia closing di bawah 700. Dia koreksi sehat ya. Secara weekly dia sebenarnya masih oke kalau kita lihat dari weekly. Cuma MACD-nya belum GC, dia belum golden cross. RSI bagus. Dia punya target itu ke 800 ya untuk BRPT. Dan ini menarik sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka BRPT, coba antri di harga 720 sampai 700. SL-nya boleh di 690 atau 680. Target TP-nya dia jauh, bisa ke 800 bahkan ke 850. Itu saja untuk BRPT. Kesimpulannya netral saja ya. Lanjut yang kedua ada Brand. Dia terkoreksi netral di harga 6.000. Secara teknikal dia weekly-nya menunjukkan menarik ya. Weekly-nya cakep ini Brand. Cakep, ada potensi lanjut naik kembali. Untuk Brand dia terdekat ke 6.000. Bentar. 6.500-an lah. 6.500 sampai 6.800 untuk target Brand. Ini menarik nih untuk Brand nih. Memang MACD dia belum GC ya. RSI pun masih kurang oke. Tapi ini bagus untuk Brand. Boleh diamati untuk Brand. Kalau kita melihat dari weekly-nya Brand itu bagus. MACD ada potensi dia GC, RSI-nya menarik ya. Lanjut kita ada di technical daily-nya Brand. Dan ini polanya cakep. Gitu ya. Semoga saja seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah MACD-nya Brand. MACD Brand dia udah ada di atas, itu kurang oke sebenarnya ya. Namun dia masih ada potensi untuk lanjut naik kembali. Untuk Brand target terdekat dia benar ke 6.400, 6.500 sampai 6.800 untuk target Brand ya. Boleh diamati teman-teman. Om kalau yang belum punya boleh nggak? Yang belum punya Brand boleh untuk scalpingan paling ya. Scalping 2 atau 3 harian. Scalping 2 atau 3 harian boleh bikin area beli di 6.000 sampai 5.500.
SL jika dia closing di bawah 5.500, target TP-nya ke 6.500 sampai ke 6.800. Jika dia break 6.800, maka ada potensi balik lagi ke harga 7.000. Mohon maaf ya. Balik ke 7.000 itu ada potensi untuk brand. Semoga aja dilanjutkan ya. Lanjut. Ada cuan. Cuan ini mau bagi dividen ya. Dia menguat 2%, lumayan. Untuk cuan technical daily-nya tidak jauh berbeda seperti brand. Untuk cuan ada potensi lanjut naik kembali. Target terdekat ke 7.300. Dia punya resisten di 7.300 sampai 7.400. Jika dia jebol angka tersebut, maka potensi balik ke 8.000 kalau kita melihat dari technical daily. Secara MACD dan RSI dia juga cukup menarik ya. Cukup menarik. Coba kita cek dari weekly. Nah, weekly-nya cuan cakep. Ini bisa jadi project panjang juga di cuan ya kalau kita melihat dari weekly. Apabila MACD-nya ini dia GC, itu tambah cakep lagi. Targetnya jauh ya. RSI-nya bagus, MACD-nya juga masih berpotensi bagus. Untuk cuan ini punya target dia ke 7.300, 7.500 sampai ke 8.000 lagi. Kalau kita melihat dari target weekly-nya jauh ke 8.500 ya. Bahkan ke 9.000. Namun balik lagi, cuan itu mau bagi dividen ya. Biasanya saham-saham yang mau bagi dividen itu kan naik dulu sampai come date. Setelah come date, pada jadwalnya ex date dia banting ya. Itu wajar-wajar saja. Boleh dicicil-cicil, silahkan. Di 6.900 ya. Bentar. 6.900 atau di 6.800 sampai 6.500. SL-nya boleh di 6.300. Target TP boleh di 7.300, 7.400 sampai di 8.000. Itu untuk cuan. Semoga aja menjelang dividen dia ditarik naik kembali ya. Semoga saja. Lanjut ada saham PTRO, dia menguat 0,41% di harga 2.450. Secara technical daily, PTRO menarik. Jadi untuk brand, cuan, dan PTRO, BRPT juga ini semua teknikalnya sama ya, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Untuk PTRO menarik, masih punya target dia lanjut naik kembali. Kalau belum punya, patokannya pakai daily silahkan di 2.400 ya. Area belinya 2.400 sampai 2.350. SL-nya boleh jika dia closing di bawah 2.350. Secara technical weekly, PTRO menarik, ada potensi lanjut naik kembali. Ini target weekly-nya jauh. Target weekly-nya jauh, bisa ke 2.600. Jika dia break 2.600, maka ada potensi lanjut ke 2.800, bahkan sampai ke 3.000 lagi. Cuma syaratnya satu, tinggal nunggu MACD-nya bagus. Untuk MACD PTRO, ini masih belum oke, namun RSI-nya itu sudah mulai oke ya. Jadi untuk PTRO gimana Om kesimpulannya? Nggak cuma PTRO, brand, cuan, dan BRPT, kesimpulannya 70% itu ada kenaikan. Namun perlu hati-hati, MACD-nya masih belum oke sebenarnya ya. Kalau kita melihat dari Broksum, dia ada akumulasi yang lumayan ini dari AZ ya. Lumayan. Broksumnya oke untuk PTRO. Jadi untuk saham-sahamnya Pak PP, Bapak Prajogo Pangestu, boleh dipantau, boleh diamati, boleh juga dicicil-cicil beli gitu ya. Lanjut ada saham Adro. AAD-nya nggak di request ya, Adro aja ini berarti. Adro ini saham kesayangan saya waktu dulu. Untuk Adro secara weekly menarik, ini lebih menarik dari saham Prajogo Pangestu ya. Secara weekly menarik, ada potensi lanjut naik kembali ke harga 1.930.
sampai 1940. Jika dia break angka tersebut, maka besar kemungkinan lanjut lagi ke harga 2000 sampai 2200-an untuk adro. Itu weekly ya, ini weekly loh, weekly-nya cakep loh. Lihat, MACD-nya bagus, RSI pun bagus, untuk adro boleh dicicil beli. Kita cek secara teknikal daily. Untuk adro, yaps, ada potensi lanjut naik kembali ke 1930 sampai 1940. Dia ada resisten juga garis warna biru di harga 1965-1970. Jika dia break garis biru, udah 2000, bismillah. MACD-nya cakep, RSI-nya cakep. Buat teman-teman yang belum punya adaro, kalau mau nyicil di harga 1880 sampai 1850, SL-nya jika dia closing di bawah 1850. Itu aja untuk adro. Bagus ya adro ya. Technical daily-nya bagus, weekly-nya juga bagus. Mungkin saya juga maulah kalau rekom adro besok. Lanjut ada PTBA. Suaraku kok serak-serak basah ya. Terkoreksi, oh enggak, netral dia, netral di 2780. Untuk PTBA secara teknikal dia ini kurang oke ya. Technical daily-nya PTBA kurang oke, posisi dia udah di atas. MACD pun kurang bagus, RSI pun kurang bagus. Untuk PTBA secara daily boleh dihindari terlebih dahulu. Namun kita cek dari weekly-nya. Kalau kita melihat dari weekly, PTBA ada potensi lanjut naik kembali ke harga 2800 sampai 2850. Garis hitam 2850, 2860. Jika dia break, maka besar kemungkinan dia balik lagi ke 3000. Itu secara weekly. Weekly-nya bagus, MACD oke, RSI pun oke, namun daily-nya dia udah ada di atas ya. Jadi kesimpulannya, kalau untuk PTBA, antri belinya tunggu di bawah. Tunggu di bawah. Kalau mau beli tunggu di 2750 sampai 2700. Ini sampai garis biru muda. 2750 sampai 2700 area beli SL jika dia closing di bawah garis biru muda. Jika dia closing di bawah 2700 boleh di cut loss dulu. Itu untuk PTBA ya. Secara daily dia udah di atas, tapi weekly-nya bagus. Jadi kita tunggu dia koreksi dulu, kita cicil saat dia koreksi sehat, baru dia terbang lagi. Itu sentimen batubara kayaknya menarik juga. Namun satu yang harus diwaspadai, dia sudah bikin 4 candle hijau ya. 1, 2, 3, dan 4. Ini perlu diwaspadai ya. MACD dan RSI bagus, PTBA daily-nya kurang bagus. Tunggu dia koreksi, baru terbang lagi. Gitu aja untuk PTBA ya. Oke, coba kita cek dari Broksum PTBA sebentar. Broksumnya PTBA, nah ini ada jualan ya kan. Ini yang bikin kurang bagus, sayang sekali dia ada jualan. Ada jualan, tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman suka PTBA, tunggu ya. Tunggu turun terlebih dahulu. Itu saja untuk PTBA. Lanjut ada saham DAS. Terakhir ini DAS di video yang terakhir. Di video yang pertama ada saham DAS, dia menguat 0,25%. DAS kita cek teknikalnya dulu. Secara teknikal weekly DAS-nya menarik ya. Ada potensi lanjut naik ke 4400 sampai 4500 untuk DAS secara teknikal weekly. Garisnya belum full ini. Untuk DAS daily-nya pun bagus, MACD oke, RSI pun oke. Untuk DAS 3900 nggak boleh jebol. 3900 nggak boleh jebol. Jika dia jebol 3900 maka ada potensi lanjut turun kembali ke harga 3600. Buat teman-teman yang belum punya, barangkali mau nyoba cicil area belinya di harga 4000 sampai 3900. TP-nya deket aja, boleh di 4250 atau di 4500, itu boleh ya. DAS kesimpulannya masih menarik, ada potensi untuk lanjut naik kembali ini DAS. Oke, seperti itu
untuk video yang pertama. Sampai jumpa di video yang kedua. Bye bye.